Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi elektro, pagi elektro, pagi elektro. Selamat datang Departemen Teknik Elektro Angkatan 2025 di Departemennya Para Juara. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Teknik Elektro 2023, anggota aktif IKMFT UI 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial singkat terkait dengan infografis dan Figma. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, saya menggunakan software Figma. Namun, pertanyaannya kenapa Figma? Menurut gue pribadi, Figma adalah one of the best software to design with. Namun, bagi kalian yang sudah lebih familiar dengan software lain seperti Adobe Photoshop ataupun Canva untuk mendesain, nggak apa-apa, diperbolehkan juga untuk menggunakan kedua software tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Figma dan bagaimana Figma ini sangat bermanfaat buat nanti kehidupan kuliah kalian berikutnya. Baik, jadi pertama-tama hal yang kalian harus lakukan adalah mendownload Figma. Jika belum terinstall Figma di laptop kalian, maka kalian bisa cari Figma download di search engine kalian. Selanjutnya, kalian cukup untuk mendownloadnya sesuai dengan operating system yang laptop kalian punya. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah dengan cara login seperti biasa. Di sini saya menggunakan akun pribadi, tidak menggunakan akun UI, dan dapat memanfaatkan segala fitur education dengan seperti biasanya. Selanjutnya, nanti Anda akan menemukan UI seperti ini, di mana kalian bisa membuat desain baru dengan cara memilih beberapa framework untuk bekerja. Karena di sini saya ingin menggunakan untuk desain biasa ya, sehingga saya membutuhkan desain canvas. Klik saja bagian desain. Baik, selamat datang di Figma. Disinilah dimana kita akan berkreasi. Seperti yang kalian bisa lihat di bagian bawah, terdapat beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk mendesain di Figma. Yang pertama ada Move Tool, ya ini untuk memilih objek, kemudian memindahkannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian ada Hand Tool, ini untuk menggerakkan Anda di kanvas untuk memberikan kemudahan untuk navigasi di dalam kanvas. Kemudian ada Scale Tool, di sini untuk memperbesar dan memperkecil secara linear ataupun non-linear nantinya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat Frame Tool. Ini bakalan kalian banyak gunakan ya untuk kedepannya, dimana frame ini bisa menciptakan frame yang membuat desain Anda dapat terklip dengan sempurna. Contohnya di sini saya akan membuat frame dengan ukuran poster infografis seperti biasanya, yakni dengan lebar 1080 dan tinggi 1350. Nah, baik. Frame-nya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, terdapat section tool. Section tool ini hanya seperti frame biasa yang memudahkan Anda untuk menyimpan elemen. Dan kemudian terdapat slice. Slice di sini dapat digunakan untuk membantu Anda menciptakan batas-batas dari ruang desain Anda sekaligus dapat diekspor secara mandiri. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat shape tool. Di sini ada rectangle, line arrow, ellipse, polygon, star, dan juga ada insert image atau video.
Prinsipnya sama seperti software desain lainnya, di mana kita bisa insert dan memodifikasi shape yang ada di sini sesuai dengan keinginan kalian. Ini silakan diekspor lebih lanjut untuk implementasinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita menambahkan sebuah rectangle di sini, kita bisa ubah cornernya, kita bisa ubah warnanya, kita bisa bikin jadi gradient, kita bisa atur gradientnya mau arahnya kemana, kemudian kita bisa buat tekstur, ataupun kita bisa insert gambar di sini dari komputer Anda. Ataupun Anda juga dapat memasukkan gambar dengan klik shape-nya tadi dan Ctrl C dan Ctrl V, copy paste gambar yang Anda inginkan mau dimanapun itu. Misalnya saya ini dalam kasus ini akan mengambil gambar dari Google, dan gambarnya akhirnya masuk ke dalam rectangle tersebut. Anda bisa juga mengubah bentuknya, bisa menggeser-geser gambar di dalam shape tersebut sesuai yang Anda inginkan. Contohnya adalah seperti ini ya. Dan terakhir, Anda juga dapat memasukkan video dari komputer Anda. Selanjutnya, fitur yang tidak kalah penting untuk Anda berkreasi adalah pen tool ya. Pen tool di sini memungkinkan Anda membuat shape atau icon yang cukup unik. Prinsip kerjanya sama seperti di software-software lainnya seperti Adobe Photoshop atau Illustrator yang terdapat pen tool. Dengan pen tool ini kalian bisa membuat apapun yang kalian inginkan, bisa diatur sehingga dapat membantu Anda dalam desain apapun itu nanti ke depannya. Dan yang terakhir, terdapat pencil tool. Ini kurang lebih sama, hanya saja ini menggunakan pensil. Jadi hasil yang diperoleh ini adalah freeform. Kalau bisa dilihat di sini cukup banyak sudutnya yang dihasilkan. Dan yang tak kalah penting di sini terdapat text tool ya, yang digunakan untuk menulis sesuatu. Dan pada bagian sebelah kanan di sini dapat di-customize sesuai dengan keinginan Anda fontnya. Bisa di-align sesuka hati ataupun di-justify. Kemudian bisa list dan bisa dibuat uppercase, lowercase, ataupun sesuai dengan keinginan Anda. Dan masing-masing dari karakter di sini bersifat independen, di mana kalian bisa saja mengubah salah satu ukuran karakternya. Saya ubah jadi 130, menghasilkan teks yang cukup unik dan beragam. Teks juga sama, bisa diberikan gradient, bisa diberikan gambar. Inilah adalah sebuah manfaatnya dari penggunaan Figma, di mana Figma ini sangat highly customizable, dan ini adalah software yang cukup bagus buat desain. Selanjutnya, kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan, berlaku untuk semuanya. Kalian bisa menambahkan efek. Dapat beberapa efek. Yang pertama ada shadow, drop shadow, layer blur, background blur, noise, dan texture. Ini kalian bisa ekspor sendiri. Menurut saya di sini akan mencontohkan membuat glow sederhana menggunakan drop shadow. Contohnya adalah seperti ini. Kalian juga bisa bikin ini blur.
sesuai dengan keinginan. Kemudian ada icon mata, ini buat toggle visibility-nya. Dan yang terakhir, gak kalah penting, ada fitur yang namanya stroke. Memungkinkan Anda untuk memberikan outline yang jelas. Ini berlaku untuk shape juga sama, bukan hanya teks. Jadi Figma memang highly customizable. Cukup diklik dan scroll ke bawah. Pada bagian bawah terdapat export. Fitur export di sini digunakan buat mengekspor karya kalian yang ada di atas frame. Jadi frame ini sangat bermanfaat buat Anda bisa mendesain di dalam frame tertentu tanpa harus berantakan dengan elemen-elemen yang keluar dari batas. Cukup diekspor ke komputer kalian dan sudah. Selanjutnya, dalam sebuah infografis karya tulis ilmiah, biasanya hal yang harus ada, yakni yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan, manfaat, kemudian gagasan atau ide, yang terakhir kesimpulan. Hal tersebut biasanya yang menjadi fondasi dalam infografis karya tulis ilmiah, namun jenis karya tulis ilmiah itu cukuplah banyak, sehingga pasti formatnya ada beberapa tambahan sesuai dengan cabangnya. Akan tapi 5 pilar ini pasti ada di dalam sebuah infografis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pembuatan infografis dalam salah satu cabang program kreativitas mahasiswa, yakni VGK atau video gagasan kreatif. Di sini saya sudah menyiapkan isi dari infografis yang saya akan buat nantinya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita buat. Dibuat pertama kali dengan menciptakan frame. Seperti yang sudah bisa dilihat di sini, frame dibuat dengan ukuran 1080 dikali 1350. Kemudian Anda bisa menuangkan ide dengan cara membuat framework sederhana. Contohnya adalah seperti ini. Saya ingin membuat teks judul di sebelah sini. Kemudian saya ingin membuat objek ada di tengah. Kemudian saya ingin latar belakang ada di sini. Saya ingin di sini ada kesimpulan. Mungkin di sini nama kelompok. Mungkin di sebelah sini bisa kita masukkan manfaat dari barang yang saya akan buat. Kemudian tujuannya di sini mungkin ya. Dan di sini saya ingin menambahkan gagasan atau idenya, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan PKM ini. Dengan membuat framework sederhana seperti ini tentunya akan membantu kalian untuk menciptakan desain nanti ke depannya. Dan disinilah dimana kreativitas kalian diuji, sehingga kalian bisa menuangkan pesan yang kalian ingin sampaikan secara maksimal. Selebihnya ini adalah proses desainnya. Kemudian Anda bisa menambahkan elemen-elemen dari luar Figma. Kemudian Anda bisa menggunakan bermacam plugin untuk membantu Anda mendesain.
cukup search saja di kolomnya dan cukup banyak plugin yang kalian bisa manfaatkan. Di sini ada fitur yang sangat bermanfaat juga untuk digunakan di Figma, yakni untuk union, subtract, intersect, exclude, dan flatten. Ini kalian bisa gunakan untuk berkreasi ke depannya. Dengan framework seperti ini kalian bisa menyusun lebih rapi ya, infografisnya, sehingga nanti arah dari pergerakan kalian lebih jelas dan terarah, sehingga kalian bisa berkolaborasi bersama di Figma. Dan salah satu fitur penting juga di Figma adalah kalian bisa berkolaborasi bersama dengan teman kalian secara real time, dimana kalian cukup dengan memberikan link di sini dan mengubah aksesnya sesuai dengan yang kalian inginkan, sehingga teman-teman kalian bisa mengeditnya secara bersamaan, sehingga di sini bukan cuma kerja sendiri, melainkan kerja kelompoknya bisa terjadi di software Figma ini. Mungkin sekian untuk pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan memberikan hasil akhir dari infografis yang saya buat pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang ini merupakan hasilnya dari proses tadi membuat. Memang kesannya kayak tiba-tiba aja nih hasilnya seperti ini. Nah, di sini adalah tugas kalian untuk mengkreasikan ya, bagaimana caranya kalian memanfaatkan software yang ada untuk menciptakan desain yang menarik. Nah, ini kalian bisa lihat aja seperti ini dan buat versi kalian masing-masing sesuai dengan yang mentor kalian nanti minta. Mungkin segitu saja tutorial kali ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan selamat bermain.